Selamat malam, Bu Dian. Tetap semangat Bu ya. Harus Ini tetap publikasinya semangat. banyak loh. Jadi bisa jadi apa trendsetter gitu untuk yang lainnya. Ya, Bu. Baik, kepada Ibu Aprina disilakan untuk memandu jalannya acara bedah buku pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, Bu Dian. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih Prabowo. atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan bedah buku anggota IJMA pada malam hari ini. Kita akan ada dua pemapar, yaitu yang pertama adalah Ibu Imelda Sinaga MMMSAKAKCE. Sekaligus saya izin untuk bisa membacakan mungkin tidak terlalu panjang ya Ibu Imelda supaya sesi diskusi kita bisa jauh lebih mantap begitu di malam hari ini. Jadi Bu Imelda Sinaga MMMSAKAKCE saat ini home base ada di STIE Gentiaras. Terakhir beliau memiliki jabatan di Wakil Ketua Tech Center STIE Gentiaras. Kemudian pada malam hari ini beliau akan memaparkan tentang buku yang sudah dibuat dengan beberapa tim, anggota tim yang lain, yaitu bukunya Mengenal Pasar Modal. Tadi saya sempat sedikit search gitu ya bahwa ada sekitar sebentar, ada 15 bab di dalam buku Mengenal Pasar Modal. Dan Ibu Imelda Sinaga kesempatan malam hari ini beliau akan memaparkan pada bagian kelembagaan dan instrumen pasar modal di bab 2 di buku Mengenal Pasar Modal. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa langsung browsing saja bukunya seperti apa. Yang malam hari ini akan dibedah oleh pembedah kita, Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan. Gitu ya. Jadi malam hari ini bukunya Bu Imelda Sinaga fokusnya pada mengenal pasar modal, lebih spesifiknya terkait dengan kelembagaan dan instrumen pasar modal. Kemudian pemapar yang kedua adalah Ibu Liona Efrina SSEMAK. Beliau home base-nya ada di Universitas Adiwangsa Jambi. Pada malam hari ini beliau akan memaparkan terkait dengan buku Desain Riset Akuntansi Berbasis Inovasi. Tadi saya juga sempat browsing buku yang ditulis oleh Ibu Liona. Ini juga bersama dengan Pak Raffles menulisnya dengan beberapa teman yang lain. Dengan Pak Eko Sudarmanto juga dengan beberapa teman-teman yang tergabung di IJMA. Kebetulan di buku ini ada sebentar, ada 14 bab yang masing-masing ditulis oleh beberapa teman-teman tim anggota Ibu Liona, dan fokus pada Ibu Liona adalah pemaparan terkait tipe, kategori, dan klasifikasi desain riset. Nah, itu yang akan dipaparkan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan perkenankan saya juga memperkenalkan Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan STMA yang merupakan dosen di Undiksa yang pada malam hari ini akan menjadi pembedah buku untuk dua pemapar pada malam hari ini, penulis pada malam hari ini. Beliau adalah lulusan S3 Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga. Bulan lalu menjadi pemapar, bulan ini langsung menjadi pembedah buku ya Pak, luar biasa sekali. Buku beliau yang kebetulan pada bulan lalu dipaparkan ini tentang Trihita Karana dalam implementasi akuntansi keberlanjutan di BUMDes di tahun 2024. Baik, tanpa harus memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk dalam sesi yang pertama, terdiri dari 30 menit ya, Ibu Imelda dengan Bapak Putu yang nantinya kurang lebih 20 menit untuk pemaparan dari Ibu Imelda dan 10 menit dibedah oleh Bapak Putu Sukma, dan berikutnya nanti kita akan masuk dalam
sesi tanya jawab untuk semua peserta yang ada di Zoom ini. Baik, tanpa harus berpanjang lebar lagi, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun, dicakepin dalam hati saja supaya tetap semangat ya Bapak Ibu, ya, meskipun sudah malam. Duduk di meja sambil kita makan, melihat hutan penuh ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk Bapak Ibu Saudara yang telah bersedia datang. Cakep. Ubur-ubur ikan lele, mari membedah buku le. Iya, silakan Ibu Imelda, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Aprina. Izin selamat malam Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian yang hadir. Saya share dulu ya. Oke, Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Sudah, Bu? Baik, saya izin share materinya. Baik, dalam hal ini tadi book chapter yang saya miliki adalah mengenal pasar modal pada bab kelembagaan dan instrumen pasar modal ya. Dalam pendahuluan ini sebenarnya memberikan aturan mengapa pasar modal itu ada, karena ada peraturan yang telah berubah, kemudian ada juga pelaksanaan undang-undang yang telah diputuskan juga oleh OJK. Selanjutnya, dalam hal ini karena kelembagaannya dipegang oleh OJK, maka tugas OJK dalam hal ini adalah menyampaikan izin usaha untuk bursa efek, perusahaan efek, clearing, penjaminan efek Indonesia, dan kustodian sentral efek Indonesia. Selanjutnya, untuk dalam proses pendaftaran pasar modal tersebut, jadi pihak-pihak yang harus diharuskan mendaftar adalah akuntan publik, notaris, perusahaan penilai, dan konsultan hukum. Kemudian, dalam kelembagaan dan instrumen pasar modal, terdiri dari Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, perusahaan emiten, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta ahli syariah pasar modal. Selanjutnya di sini ada gambar pada struktur pasar modal. Jadi ada Departemen Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, lembaga clearing, sampai lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang masing-masing membawahi perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, serta investor. Kemudian, untuk penawaran dalam jenis instrumen pasar modalnya adalah obligasi, saham, reksadana, derivatif, ETF atau Exchange Traded Fund. Selanjutnya, kemudian ada juga dikenal dengan pasar modal syariah, dikenal juga dengan instrumennya adalah saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, aset syariah, dan waran syariah. Nah, pasar modal sebagai kelembagaan ini memiliki manfaat sebagai pengembangan bisnis, memegang andil penerima surplus, memegang andil untuk kelangsungan investasi dari permodalan yang tidak perlu sangat besar. Kemudian ada keperluan di masa mendatang untuk investasi ya, seperti dana atas pensiun, dana atas pendidikan dan sebagainya, penerimaan negara dari pajak, perputaran perekonomian, memegang andil, kemudian menarik pemegang andil dari asing ke domestik. Selanjutnya, eh, tahap terakhir adalah kesimpulan. Nah, pasar modal ini adalah karena sebagai pemegang andil atas pendanaan penginvestasi dananya kepada sekuritas dengan harapan menghasilkan imbalan atau return ya. Nah, emiten sebagai pihak yang memerlukan pendanaan memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan atas proyek-proyeknya. Sehingga peranan dari kelembagaan penunjang bursa modal ini adalah memberikan penjagaan atas stabilitas investasi dan fungsi lainnya. Baik, tadi demikianlah yang bisa saya paparin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Aprina. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Imelda, atas paparannya. Dipersilahkan kepada Bapak Doktor
Putus Sukma Kurniawan untuk bisa melakukan pembedahan. Jadi ini pemaparannya tadi cukup singkat gitu ya. Jadi harapannya ini bisa mendapatkan banyak masukan dan apa ya, bisa menjadi perbaikan. Misalnya ada perbaikan ini bisa dilakukan ke depannya. Silakan waktu dan layar untuk Pak Dr. Putus Sukma Kurniawan. Nggih, terima kasih Ibu Aprina. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Terdengar Pak, Nggih, aman. baik Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Raffles Ginting selaku Ketua Umum ICMA, Ibu Lucy yang telah memberikan saya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan bedah buku, Ibu Dian Wulansari selaku MC, Ibu Aprina selaku moderator, Ibu Bapak sekalian yang berkenan hadir dalam Zoom malam ini, kemudian yang saya banggakan Ibu Imelda dan Ibu Leona selaku penulis buku yang eh, sebuah kehormatan Ibu Imelda dan Ibu Leona, saya bisa membedah buku Ibu gitu. Mungkin bahasanya bukan membedah ya Bu ya, karena saya tidak terlalu ahli begitu. Saya juga pembelajar gitu. Jadi mungkin sharing pengalaman ketika membaca apa chapter ya yang ditulis oleh Ibu Imelda dan Ibu Leona begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas kesempatannya. Mungkin apa namanya dalam kegiatan ini saya berbagi pengalaman ya ketika membaca begitu chapter yang ditulis oleh Bu Imelda dan Bu Liona. Jadi di sesi pertama ini saya mencoba untuk memberikan sudut pandang saya, pengalaman saya terkait apa yang saya dapat begitu ketika membaca chapter dari Bu Imelda begitu. Jadi tidak ada mungkin tidak ada saran begitu ya Bu ya karena saya tidak dalam kapasitas untuk apa pembedahan yang untuk level ahli begitu. Jadi saya hanya berbagi pengalaman apa yang bisa saya dapat begitu. Baik, izinkan saya untuk share screen. Mungkin saya langsung apa berbagi layarnya dari buku Ibu Imelda nih, Bu ya. Karena ini saya dapatkan secara mungkin hanya sekilas-sekilas saja, Bu, sehingga nanti Bapak yang lain bisa tertarik begitu untuk mencari buku ini gitu, nggih. Nah, jadi mungkin sebagai orang yang eh, apa ya sedang menggeluti eh, kualitatif begitu ya, Bu. Ibu Imelda, desain riset kualitatif. Cover ini sangat menarik untuk saya, Bu. Karena itu ada tanda panah ke atas ya, tanda panah ke atas begitu yang artinya kan kita berharap portofolio investasi kita tumbuh begitu ya. Meskipun ISG hari ini jeblok ke 6.400 begitu, yang akhirnya membuat kita kecewa juga ya. Mungkin Ibu Bapak yang punya portofolio di Bursa Efek Indonesia itu jeblok gitu, tapi ya dengan membaca buku ini kita berharap tidak portofolio kita saja yang jeblok, tapi pemahaman kita terhadap pasar modal ya, Ibu Imelda itu bisa meningkat. Karena tugas kita semua sebenarnya adalah meningkatkan literasi keuangan. Salah satunya adalah pemahaman terhadap pasar modal begitu yang saya rasa itu juga cukup penting untuk generasi muda sekarang gitu. Jadi ini covernya sangat menarik ya Bu ya. Jadi kita berharap dengan membaca buku mengenal pasar modal ini, apalagi dengan membaca chapter yang ditulis oleh Bu Imelda, kita berharap bahwa eh, kuantitas dari investor yang masuk ke Indonesia semakin besar, level pengetahuannya semakin kuat gitu ya, sehingga di masa depan portofolio-portofolio yang dimiliki begitu oleh masyarakat Indonesia bisa semakin meningkat gitu. Jadi saya harap Ibu Imelda bisa apa menyetujui ya ketika saya mengomentari cover ini gitu karena cover itu buat saya adalah sesuatu yang penting juga untuk memberikan pembaca. Jadi ada harapan lah dari cover yang ditulis oleh Ibu Imelda ini gitu. Jadi begitu bedah saya yang pertama dari cover bukunya ya Bu ya. Oke untuk babnya izinkan saya menampilkan ininya Ibu ya, bab Ibu karena ini tersedia secara dari. Apakah ini bisa diakses publik ya Ibu Imelda bukunya Ibu? Oke, sepertinya tidak bisa, Pak. Oh Karena tidak bisa. ada larangan dari Oh penerbitnya. iya, nggih. Jadi diaksesnya nanti silakan Ibu Bapak bisa menghubungi Ibu Imelda jika tertarik begitu. Tapi karena
ini bedah buku saya harus membedah dari dalam ya Bu ya isinya begitu. Biasanya kan kalau bedah buku offline ya Bu ya acaranya. Kalau ini kan online jadi saya harus menampilkan gitu. Baik Ibu Bapak, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Imelda dari pemaparan presentasi tadi itu sebenarnya adalah isi singkat begitu ya dari bab 2 ini terkait dengan kelembagaan dan instrumen pasar modal. Tapi yang menarik untuk saya Ibu terkait penulisan ya Bu ya dari sisi tata bahasa begitu ya. Ini sangat menarik dibaca oleh generasi muda yang memang eh, mungkin belum memahami pasar modal begitu Bu atau mungkin tertarik untuk masuk ke pasar modal begitu ya Bu. Kalau kita sekarang lihat kan di media sosial itu promosi-promosi terkait aplikasi yang berhubungan dengan capital market itu kan besar ya Bu ya. Tapi kan tidak semua generasi muda itu bisa mengakses pengetahuannya Bu. Mungkin mengakses aplikasinya gitu ya. Itu bisa Bu. Tapi pengetahuan untuk terkait eh, bagaimana pasar modal bekerja, kemudian instrumen-instrumen apa yang ada di pasar modal begitu ya. Seperti misalkan saham begitu. Itu kata saham kan sudah banyak mungkin generasi muda paham ya Bu ya. Tapi mekanismenya seperti apa begitu ya. Kemudian bagaimana proses transaksinya. Nah, itu yang penting untuk diketahui oleh generasi muda, Ibu. Kalau dari pemahaman saya. Sehingga chapter yang ditulis oleh Ibu Imelda ini sebenarnya sangat penting karena menjelaskan kelembagaan gitu ya. Apa saja yang ada di pasar modal, kemudian apa namanya cara kerjanya, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian instrumen di pasar modal itu apa saja. Nah, itu tiga hal yang menurut saya sangat krusial, Bu, bisa disampaikan oleh generasi muda begitu yang mau akan masuk ke pasar modal dan latar belakang pengetahuannya bukan akuntansi atau ekonomi dan bisnis ya, Bu ya. Karena kan sekarang kalau kita apa namanya melihat pada data begitu kan sejak pandemi begitu, itu kan investor muda itu masuk ke pasar modal kan sangat banyak ya Bu ya. Aplikasi seperti Ajaib begitu ya, peluang begitu itu muncul, apalagi yang berbasis aset kripto begitu. Tapi kan level pengetahuannya belum belum mapan lah menurut saya Bu. Jadi mereka install aplikasi kemudian mencoba ini ketika misalkan pasarnya lagi merah, nah itu yang mereka tidak pahami apa yang terjadi dan seterusnya. Jadi ada emosi di sana dan seperti itu. Jadi memang tugas kita sebagai akademisi bukan hanya mendorong saja ya Bu ya generasi muda untuk masuk ke pasar modal tapi juga melengkapi pengetahuannya begitu terkait dengan bagaimana kelembagaan pasar modal dan instrumen-instrumen apa yang ada di pasar modal. Jadi saya rasa chapter yang ditulis oleh Bu Imelda ini sangat sangat penting. Pertama mungkin tidak kepada akademisi tapi kepada generasi muda yang akan masuk ke pasar modal begitu nggih Ibu dari pendahuluan yang saya baca. Nah, di sini kan memang ada apa namanya beberapa profesi juga begitu yang terkait dengan pasar modal yang sudah Ibu jelaskan dengan lengkap begitu. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan nah bagaimana misalkan eh, bursa itu ya berperan untuk sebuah negara misalkan atau untuk perusahaan begitu atau misalkan mengapa ada pasar modal begitu ya. Nah, ini kan sudah Ibu mencoba untuk jelaskan begitu. Cuma memang ketika saya membaca ini mungkin sedikit perlu tambahan penjelasan ya Bu ya. Nah, misalkan seperti sebuah sarana bagi perusahaan untuk mencapai modal. Nah, ini kan bagi misalkan generasi muda yang akan membaca nih maksudnya bagaimana begitu. Mungkin saran saja Bu untuk ada sedikit tambahan mungkin Bu ya dari apa kalimat-kalimat pertama ini begitu Bu. Jadi saran saya agak agak nanggung nih Bu menjelaskannya misalnya ya. Jadi sebagai salah satu parameter utama bagi tren ekonomi di suatu negara, nah ini kan bisa Ibu sedikit tambahkan penjelasan Bu agar agar bisa lebih komprehensif dari setiap kalimat di sini, begitu Bu ya. Itu mungkin saran saja Bu. Nah ini juga sudah mungkin ini memang secara teoritis ya Bu ya, apa namanya yang Ibu Ibu jelaskan begitu. Cuma memang saran saya di terakhir mungkin bisa dijelaskan dalam konteks di Bursa Efek Indonesia ya Bu ya. Jadi bisa kita ambil contoh di BEI langsung karena kita berharap kan nanti chapter ini akan mendorong generasi muda untuk langsung masuk ke BEI begitu ya. Jadi mungkin contoh bagaimana kalau BEI-nya begitu ya Bu ya. Misalkan di sini kan Ibu menulis pasar modal merupakan sebuah media dan fasilitas
penghimpunan dana. Nah, mungkin di paragraf berikutnya bisa sedikit ditambahkan penjelasan, Bu, dalam konteks bursa efek itu seperti apa begitu ya, Bu ya. Nah, itu sih saran saya yang bisa Ibu pertimbangkan begitu, Bu. Nah, kemudian di sini yang apa namanya yang menarik, Bu ya. Ada fungsi dari pasar modal ini yang menurut saya sangat krusial ini untuk diketahui oleh generasi muda begitu yang akan terjun begitu ya ke ke pasar modal. Ada fungsi ekonomi, ada fungsi keuangan gitu ya, Bu ya. Kemudian ada juga apa kelompok-kelompok yang terkait di apa namanya di pasar modal ya, Bu ya, seperti otoritas jasa keuangan gitu. Nah, saya pernah bertanya begitu ke mahasiswa, mereka misalkan punya portofolio gitu, pernah buka website OJK nggak? Nah, ternyata mereka nggak pernah buka gitu, Bu ya. Nah, padahal kan segala informasi terkait otoritas apa bursa itu juga terkait dengan eh, website yang ada di IDX gitu atau peraturan-peraturan yang terkait otoritas jasa keuangan gitu ya. Mereka punya portofolio gitu tapi nggak pernah buka websitenya Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan menurut saya agak agak perlu tambahan pengetahuan lah, Bu ya. Bukan berarti mereka tidak tahu begitu, tapi mereka belum tahu sih menurut saya. Jadi mungkin perlu ditambahkan, Bu. Bagaimana konteks misalkan bagi investor pemula, misalkan apa yang perlu dilakukan dan seterusnya. Nah, ini Ibu sudah dengan baik menjelaskan apa siapa-siapa saja ya yang terlibat dalam bursa begitu. Nah, ini sudah ada pemberian ranking juga. Nah, ini juga yang memang secara teknis ya, Bu ya. Ini kan secara teknis yang perlu juga diketahui oleh generasi muda begitu. Apalagi sekarang kan saya baca beritanya tadi sore kan Morgan Stanley itu sudah menurunkan ya peringkat apa namanya investasi Indonesia ke underweight gitu ya. Nah, itu juga hal-hal teknis yang perlu diketahui juga oleh investor gitu ya, terutama kan investor muda yang kita harapkan dari buku ini karena judulnya kan mengenal pasar modal begitu. Nah, ini yang apa namanya yang mungkin Ibu sedikit perlu tambahkan dalam konteks di Bursa Efek Indonesia begitu ya, Bu ya. Mungkin secara teoritis Ibu sudah menjelaskan dengan baik begitu, tapi mungkin sedikit tambahan dari saya sisi praktiknya, Bu, sisi praktis atau contoh kasus begitu ya, atau berita mungkin yang mungkin bisa ditambahkan dalam chapter ini. Saya rasa itu akan sangat menarik karena mungkin pembaca tidak hanya mendapat tambahan teoritis, tapi tambahan pengetahuan secara praktisnya juga juga dapat begitu ya, Bu ya. Nah, jadi ini sangat menarik. Kemudian juga ya ini Ibu sudah menjelaskan banyak apa lembaga-lembaga begitu ya yang terkait dengan pasar modal. Nah, ini yang menurut saya juga yang Ibu sampaikan tadi di presentasi Ibu Imelda nih, jadi sangat menarik. Ini informasi yang menurut saya sangat krusial bagi generasi muda untuk masuk ke pasar modal. Jadi mereka taunya bursa efek itu tempat jual beli gitu aja, Bu. Padahal kan ada banyak sekali ya yang terlibat di sana. Misalkan bagian peran dari akuntan publik, emitennya itu punya hak dan kewajiban apa, dan seterusnya. Nah, bagaimana misalkan kalau sekarang kan mungkin dari pengalaman saya, Bu, Ibu Bapak ya, ada mahasiswa yang punya portofolio di Goto misalkan. Nah, itu kan mereka nggak paham ya kok bisa harganya turun terus gitu ya kemudian dapat notasi khusus gitu. Nah, itu kan hal-hal teknis yang perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana kalau menurut saya. Nah, itu kan mereka bingung nih, Pak ini goto saya kok bisa turun terus. Nah, itu agak agak susah menjelaskan kalau misalkan mereka masih meskipun mereka sudah pernah dapat kuliah investasi dan pasar modal tapi kan secara teknis sangat luas ya Ibu Imelda ya pasar modal itu. Jadi hal-hal yang teknis itu perlu dijelaskan mungkin dengan bahasa yang sederhana begitu, Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan instrumen dari pasar modal yang menurut saya sudah sangat baik gitu memberikan pengetahuan kepada pembaca, tapi bisa ditambahkan mungkin Bu secara contoh di Indonesia misalkan obligasi di Indonesia itu contohnya apa saja begitu Bu ya. Nah, jadi di sini mungkin di paragraf ini setelah ini bisa ditambahkan Ibu apa saja contoh-contoh real begitu ya dalam konteks Indonesia eh, obligasinya apa saja begitu. Kemudian di sini juga Ibu sudah menjelaskan saham, mungkin ditambahkan Ibu contoh-contoh saham yang ada di Indonesia begitu ya. Apa yang mungkin sangat penting bagi
pembaca yang ingin mengenal pasar modal begitu Bu ya. Jadi karena ini bukunya mengenal pasar modal, jadi kita berharap yang belum mengenal jadi bisa mengenal begitu ya Bu. Seperti reksadana ini kan sangat banyak ya Bu ya, aplikasi reksadana, bibit gitu ya, Bareksa, tanam duit ini kan juga sangat penting begitu Bu. Jika ditambahkan dengan contoh-contoh di Indonesia akan sangat menarik begitu Bu. Kemudian sudah ada derivatif juga, ada ETF juga yang ETF ini adalah produk yang apa namanya yang penting juga diketahui ya Bu ya. Bagaimana cara kerja ETF. Nah, yang kita nggak perlu beli saham semua begitu, tapi mungkin ada mahasiswa juga yang pakai GoTrade begitu ya. GoTrade Indonesia kan dia bisa beli ETF gitu. Dia beli aja tapi nggak paham ETF itu apa gitu ya, cara kerjanya apa gitu. Jadi mungkin sedikit contoh akan lebih menarik Bu untuk bab ini begitu. Kemudian sudah Ibu jelaskan saham syariah, obligasi syariah dan ya karena di pasar modal kita juga ada produk terkait syariah begitu Ibu sudah menjelaskan. Mungkin bisa ditambahkan sedikit contoh Bu dalam konteks bursa efek kita. Dan ada manfaat instrumen pasar modal juga seperti tadi mungkin perlu sedikit ditambahkan ya Bu ya. Pendukung kalimat ini misalkan pemegang andil menerima surplus ya mungkin perlu ditambahkan Bu apa yang Ibu maksud dengan pemegang andil kemudian surplus begitu ya Bu ya. Jadi sehingga pembaca itu akan lebih saya merasa Ibu lagi sedikit aja menjelaskan Bu. Perlu tambahan beberapa kalimat ini agar lebih lengkap untuk bagian ini. Dan seperti yang Ibu tulis di kesimpulan ya ini secara teoritis Ibu ya. Secara teoritis Ibu sudah menjelaskan dengan baik. Dan saya sepakat bahwa chapter ini sangat krusial begitu bagi generasi muda yang ingin masuk ke pasar modal, mengenal bagaimana kelembagaan pasar modal dan instrumen-instrumen apa yang ada di pasar modal. Mungkin saran dari saya Ibu agar lebih lengkap begitu chapter ini sedikit penjelasan dari kalimat-kalimat yang satu kalimat tersebut dan tambahan contoh dalam praktik di Indonesia Ibu ya di Bursa Efek Indonesia itu akan sangat membantu bagi pembaca pemula yang ingin lebih mengenal bagaimana kelembagaan dan instrumen-instrumen apa yang ada di pasar modal begitu Bu. Jadi dengan saran dari saya kita berharap portofolio-portofolio masyarakat Indonesia Bu ya, terutama generasi muda itu seperti tanda panah hijau ini Bu. Ya bisa ke bintang ya Bu ya. Ini kan bintang ya Bu ya. Saya anggap ini bintang ya Bu ya. Ya, jadi bahkan ini ada apa mata uang dolar gitu ya. Sayangnya Ibu tidak menulis rupiah di sini. Saya pikir kenapa Ibu Imelda tidak menulis rupiah begitu ya. Kenapa harus dolar ya Bu ya? Nah, rupiahnya kemana Bu? Nah, itu mungkin sedikit ya Bu ya. Harus ada rupiahnya gitu Bu. Jadi mungkin sedikit apa namanya bedah saya dari sisi cover ya Bu ya. Ini portofolionya bisa ke bintang, cuma sayang rupiahnya nggak ada ini Bu. Saya rasa penting ya Bu ya untuk menampilkan rupiah kita di ya mungkin desainnya kan mungkin Ibu Imelda yang apa bukan Ibu Imelda yang buat ya cuma sayang aja nggak ada rupiahnya gitu. Itu saran dari saya Ibu Imelda semoga bisa eh, diterima ya Bu kurang lebihnya saya mohon maaf atas apa namanya bedah ini semoga bisa diterima dan bermanfaat. Demikian Ibu Aprina, komentar saya, saran dan masukan untuk Ibu Imelda atas book chapternya sangat menarik, sangat bermanfaat dan semoga book chapter ini bisa mendorong generasi muda untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian Ibu Aprina dan Ibu Imelda, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Aprina nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Putus Sukma ya. Jadi menarik tadi kenapa nggak ada rupiahnya? Apa karena rupiah melemah terus nih Pak ya kayaknya Bu Imelda ya. Jadi agak takut nih kalau mau investasi yang nanti baliknya jadi rupiah gitu. Jadi kalau sama dolar, nah ini kayaknya harapan tinggi setinggi langit dan panah yang menuju ke bintang. Bu Imelda dari saran yang diberikan oleh Pak Dr. Putus Sukma, apakah ada yang ingin kemudian ditanggapi atau ditanyakan kembali, mumpung momennya ini masih dapat gitu ya. Jadi dari tadi saran-saran yang diberikan oleh Pak Putus Sukma,
Silakan Ibu Imelda kalau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita juga mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ada di forum Zoom ini untuk juga boleh ketika ingin memberikan masukan atau memberikan advice dan atau bertanya kepada Ibu Imelda juga dengan Pak Putu Sukma terkait dengan buku Mengenal Pasar Modal. Silakan Bu Imelda, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Aprina. Terima kasih kepada Bapak Putu Sukma yang telah membedah buku saya, memberikan masukan. Saya setuju Pak, tadi memang saya memang sebelumnya sudah saya baca, sepertinya saya kurang contoh di sini. Ternyata pemikirannya sama Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada edisi revisi, saran Bapak nanti sudah saya tulis Pak. Saya akan tambahkan lagi dengan ngikutin juga, apalagi sekarang Gen Z sudah mulai harus dihimbau untuk investasi. Dan contoh-contoh yang lebih detail nanti saya harap nanti di kemudian hari saya akan masukkan lagi. Terima kasih banyak ya Pak Putu atas masukannya. Iya, Ya, sama-sama Ibu. Itu pengalaman saya Bu ketika membaca buku Ibu ya. Jadi seperti Pak Raffles tadi kan disampaikan ada kritik itu ya, bukan kritik sih Bu. Pengalaman saya. Jadi ada sedikit yang Ibu perlu tambahkan begitu agar lebih lengkap begitu Bu. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika membaca chapter dari Ibu. Oke, terima kasih Ibu Imelda. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Aprina. ya, terima kasih Bu Imelda dan Pak Putu. Apakah di sini dari Bapak Ibu sekalian ada yang juga ingin tertarik untuk memberikan apa ya, saran, advice, berbagi pengalaman terkait dengan buku khususnya yang dengan fokus mengenal pasar modal. Tadi beberapa hal poin yang di-highlight adalah bahkan dari covernya udah menjadi salah satu yang pertama kali dilihat itu pasti cover gitu ya. Kalau kita beli buku, kenapa ya covernya begini? Tadi poinnya Pak Putu adalah kenapa nggak ada rupiahnya gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan Bu, meskipun kecil gitu nggak masalah, tapi ada rupiahnya gitu untuk kearifan lokal ya, karena kan kita lagi cinta Indonesia gitu ya. Meskipun efisiensi anggaran terus digalakan, waduh gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan sesi bedah pertama mengenal pasar modal. Selain tadi di highlight juga selain cover tadi kalau tidak salah memberikan contoh yang lebih apa cocok gitu ya untuk apa mudah dimengerti oleh Gen Z gitu ya untuk yang pengen ngerti tentang pasar modal tuh jadi membaca buku ibu ini menjadi oh ternyata begitu gitu ya meskipun sekarang saingannya tuh kan lebih banyak orang anak-anak ini carinya di media sosial cari melalui Google cari pakai AI nah tetapi buku ini tetap menjadi salah satu panduan yang menarik, maka kita juga harus kasih sesuatu yang menarik dan jelas. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada penulis buku maupun kepada pembedah buku? Boleh langsung raise hand atau open mic untuk bisa disampaikan langsung kepada penulis buku dan kepada pembedah buku. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Oke, belum ada ya. Mungkin sambil Bapak Ibu menghayati ini karena ternyata oh ternyata bedanya dari cover juga dilihat nih gitu. Jangan-jangan nanti jumlah halamannya juga dilihat nih gitu. Kalau sekian sampai sekian masuk kategorial apa nih? Di atas 100 halaman masuk kategorial apa? Jadi kita akan lanjut dulu mungkin ya kepada Bapak Ibu sekalian kepada pemapar yang kedua. Sebagaimana yang sudah, terima kasih sebelumnya Ibu Imelda Sinaga. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua dengan pemapar seperti yang sudah saya perkenalkan di awal tadi ada Ibu Liona Efrina SMAK dari Universitas Adiwangsa Jambi. Selamat malam Ibu Liona. Selamat malam, Mbak. Ya, ya, pada malam hari ini Bu Liona Evrina akan memaparkan bukunya mengenai buku desain riset akuntansi berbasis
inovasi yang sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ditulis oleh beberapa juga anggota IJMA dan pada kesempatan malam hari ini book chapter yang akan dibahas dikupas tuntas diberikan advice adalah terkait dengan tipe, kategori dan klasifikasi desain riset. Waktu kurang lebih 30 menit yang terbagi dari 20 menit Ibu boleh memaparkan dan 10 menit nanti Pak Dr. Putu Sukma Kurniawan akan memberikan pembedahan meskipun bukan dokter tetapi Pak Putu ini bisa membedah begitu ya. Kurang lebih Bu Liona ya. Silahkan waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Liona. Baik, terima kasih banyak Ibu Mbak Aprina gitu. Izin, sebenarnya saya sekarang masih di luar di perjalanan ini, eh, jadi nggak bisa share screen. Tadi sudah komunikasi dengan Bu Hulda gitu. Mungkin bisa dibantu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Mohon maaf. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Dr. Putu Sukma Kurniawan, gitu. Terus ada Pak Ketua ISMA kita, Bapak Raffles Ginting, SEMAK, juga Bapak Ibu Panitia Pelaksana Acara Bedah Buku, seluruh hadirin yang berbahagia. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara bedah buku ini merupakan suatu kehormatan sebenarnya bagi saya jadi dikontak oleh Ibu Hulda gitu untuk berbagi pandangan mengenai buku desain riset inovasi ini gitu. Jadi ini buku tahun 2024 gitu. Kolaborasi bersama dengan beberapa anggota ICMAI lainnya gitu. Jadi saya sebenarnya penulis yang pertama gitu, Bapak Ibu gitu. Jadi di bab yang ini sebenarnya ada terkait dengan tipe-tipe dan klasifikasi desain riset akuntansi gitu. Jadi kita ketahui Bapak Ibu gitu serta rekan akademisi yang hadir di acara pada malam ini bahwa memang dalam dunia penelitian ini khususnya di bidang akuntansi, desain riset ini memang memainkan peran yang sangat fundamental ya gitu. Terus desain riset ini juga bukan hanya sekedar tahapan teknis dalam penelitian gitu, tetapi juga merupakan pondasi utama gitu yang menentukan kualitas gitu, validitas validitas serta dampak dari penelitian itu sendiri gitu. Jadi memang dalam penelitian akuntansi ini desain riset yang baik memang yang memberikan arah yang jelas gitu terhadap tujuan penelitiannya gitu memastikan bahwa metodologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga penelitian dapat dilakukan memang dengan optimal dan sistematis gitu. Terus juga eh, validitas dan reliabilitas yang tinggi ini juga menjamin bahwa hasil penelitian dari uji atau dapat uji ulang yang dapat dipercaya gitu. Sehingga juga memberikan kemampuan gitu untuk menghindar bias gitu dari kesalahan metodologis gitu. Jadi memang dalam bab pertama buku desain riset akuntansi berbasis inovasi ini memang menguraikan gitu berbagai tipe dan kategori desain riset yang dapat digunakan dalam penelitian akuntansi gitu. Jadi hal ini juga menjadi hal penting gitu karena pemilihan desain riset yang tepat ini kita tahu bahwa akan menentukan efektivitas hasil penelitian dan relevansinya terhadap perkembangan ilmu akuntansi gitu.
Kita ketahui juga bahwa dalam penelitian akuntansi, desain riset ini memang menentukan tadi yang sampaikan ada arah gitu, validitas dan dampak dari penelitian yang dilakukan gitu. Kita ketahui ada contoh konkretnya ya gitu. Contoh konkretnya ada penelitian oleh Hasan di tahun 2021 bersama dengan rekan yang lainnya. Itu kalau nggak saya tuliskan juga di buku di bab satu gitu bahwa memang eh, meneliti atau bagaimana penggunaan big data analitik dalam audit ini gitu meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan di perusahaan multinasional gitu. Jadi tanpa adanya desain riset yang kuat gitu, penelitian ini bisa mengalami bias gitu atau mengalami kesalahan metodologis gitu atau hasil yang tidak dapat direplikasikan gitu. Mengapa ini penting gitu? Karena desain riset ini membantu memastikan bahwa penelitian memiliki metodologi yang jelas, hasil yang valid dan memberikan kontribusi ilmiah yang nyata gitu. Terus juga next, uh, next Mbak. Oke, baik. Ini ada covernya gitu terkait desain riset akuntansi berbasis inovasi gitu. Jadi memang seiring berkembangnya ilmu akuntansi ini, penelitian di bidang ini tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan yang hanya konvensional saja gitu. Jadi inovasi dalam desain riset ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya akurat tetapi juga memiliki nilai tambah bagi dunia akademisi gitu maupun bagi praktik profesional atau beberapa dosen praktisi di luar atau beberapa praktik profesional yang lain gitu. Terus juga desain riset dalam akuntansi ini memang eh, di buku ini saya tuliskan juga bahwa memang merupakan rencana sistematis gitu atau istilahnya mengarahkan kepada proses penelitian. Jadi ada beberapa tipe gitu, mulai dari eh, perumusan masalahnya, ada sampai pada hasil atau interpretasi hasilnya gitu. Jadi juga saya tuliskan juga gitu, menurut beberapa ahli gitu, menurut Ahmed Riali juga Albert gitu. Atau saya di halaman kalau nggak salah di halaman 11 halaman 6 apa 7 gitu. Itu saya sampaikan juga bahwa gitu beberapa para ahli ini menyampaikan bahwa memang desain riset ini sebagai strategi untuk pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian gitu. Terus juga bahwa desain riset akuntansi ini juga gitu harus mampu mengaji hipotesis atau menjawab permasalahan yang spesifik dalam dunia akuntansi gitu. Eh, Terus juga beberapa saya tulis juga di buku ini gitu bahwa memang dalam pendekatan inovasi ini desain riset ini mau memiliki berbagai elemen utama gitu. Kita tahu bahwa banyak pergeseran paradigma gitu. Terus dengan era yang sekarang gitu ada pemanfaatan teknologi gitu. Penggunaan big data, ada AI gitu, terus blok apa blockchain gitu dalam penelitian akuntansi juga itu adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi gitu. Terus juga sekarang sudah banyak kolaborasi multidisiplin gitu. Nah, ini menggabungkan aspek akuntansi dengan teknologi, ekonomi, ilmu sosial gitu dalam penelitian yang komprehensif gitu. Terus juga contoh konkretnya juga saya tuliskan juga bahwa dalam penelitian Zhang eh, tahun 2023 juga membahas bahwa AI dalam forensik accounting gitu itu untuk mendeteksi fraud secara lebih cepat dan akurat. Jadi eh, inovasi ini mengubah pendekatan akuntansi dari reaktif menjadi proaktif gitu. Nah, itu ada contohnya gitu. Nah, selain itu dalam buku ini juga membahas next Mbak. Next, oh, oke baik.
Jadi buku ini juga ini adalah poin penting dari bab satu gitu bahwa terkait dengan tipe, kategori dan klasifikasi desain riset akuntansi gitu. Jadi kita ketahui bahwa dalam penelitian akuntansi ini kita mengenal beberapa tipe desain riset utama gitu, yaitu desain riset deskriptif gitu. Nah, ini merupakan gambaran menyeluruh gitu tentang suatu fenomena atau variabel tanpa melakukan atau memanipulasi gitu. Atau penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan eh, berbagai karakteristik suatu fenomena gitu. Nah, contohnya contohnya juga bisa kita lihat ada salah satu contoh yaitu studi tentang bagaimana perusahaan di Indonesia mengadopsi standar IFRS dalam laporan keuangan mereka. Terus juga yang kedua ada desain riset eksploratif gitu. Jadi eh, pada tipe desain ini juga bertujuan bahwa bagaimana gitu menemukan masalah baru dalam praktik akuntansi yang belum dipahami secara menyeluruh gitu. Jadi juga ada contohnya yaitu berupa studi eksploratif tentang bagaimana kecerdasan buatan AI yang dapat diterapkan dalam audit keuangan gitu. Terus selanjutnya ada desain riset kausal gitu. Jadi ini saya tulis juga gitu. eh, ini menguji tentang bagaimana hubungan sebab akibat antara dua variabel gitu. Jadi memang tujuannya tidak hanya memahami dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya gitu. Banyak sekali contoh gitu. Contohnya ada beberapa misalnya apakah tingkat keberlanjutan perusahaan gitu atau bagaimana penggunaan sistem ERP berdampak terhadap efisiensi laporan keuangan gitu. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya gitu di kita temui bahwa di desain di tipe desain riset deskriptif, eksploratif dan juga riset kausal gitu. Eh, Kalau perbandingan tipe desain riset ini bisa penerapannya juga, misalnya contohnya di deskriptif ini ada tren adopsi IFRS di Asia, terus juga kalau eksploratif ini ada blockchain dalam akuntansi, terus kalau yang tipe yang terakhir yang kausal ini ada CSR atau profitabilitas gitu. Nah, itu merupakan contoh dari tipe ketiga tipe desain riset tadi gitu. Terus juga saya menulis terkait dengan klasifikasi rancangan riset akuntansi gitu. Jadi memang dalam klasifikasi next, oke. Jadi dalam klasifikasi rancangan riset akuntansi ini memang membahas juga tentang akuntansi keuangan dan pasar modal gitu. Jadi bagaimana meneliti pengaruh dari laporan keuangan terhadap keputusan investor gitu. Terus juga membahas terkait dengan akuntansi manajemen, akuntansi perusahaan dan sektor publik gitu. Terus juga ada audit dan tata kelola keuangan perusahaan gitu. Nah, eh, next. Ini eh, saya juga menulis terkait dengan model inovasi dalam riset akuntansi, walaupun ini di bab ketiga gitu juga dibahas lebih detail oleh teman-teman ICMA lainnya gitu terkait dengan model inovasi dalam riset akuntansi. Next. Oke. Sedikit lagi. Baik. Oke. Nah, di buku ini juga membahas terkait dengan riset gaps, konteks, dan juga dalam konsep dalam riset gitu. Jadi memang di bab yang satu ini memang saya hanya membahas terkait dengan tipe dan klasifikasi desain riset gitu. Jadi memang buku ini memang tulisan kita bersama dengan tim gitu. Jadi memang kolaborasi kita menulis gitu.
Jadi memang hanya di bab saya yang pertama ini mungkin nanti mohon arahan dari Pak Putu juga gitu. Mungkin banyak kekurangannya karena tidak secara detail gitu menjelaskan contoh-contohnya, hanya lebih kepada bagaimana tipe dari desain-desain. Jadi lebih kalau bahasanya buku sekarang awalnya saja gitu. Jadi hanya pendahuluan latar belakangnya gitu. Jadi isinya memang banyak di bab-bab yang lainnya gitu. Baik, next. Next, ini sudah tadi ya terakhir. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa desain-desain akuntansi ini di berbagai bidang ada terkait dengan keuangan dan pasar modal. Next. Oke, baik. Sedikit saya berikan terkait dengan buku desain riset akuntansi ini. Memang kesimpulannya bahwa memang pada bab yang saya tulis gitu, bahwa memang desain riset yang inovatif itu memang akan meningkatkan efektivitas penelitian akuntansi gitu. Jadi memang berbasis teknologi, kolaborasi gitu. Terus penelitian akuntansi ini juga dapat lebih adaptif terhadap perubahan gitu. Terus juga setiap tipe desain riset memiliki peran strategis dalam menjawab beberapa pertanyaan penelitian gitu. Terus juga akuntansi sebagai disiplin ilmu gitu juga harus terus berkembang dalam pendekatan berbasis inovasi gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak, Mbak Eprina gitu. Oke, terima kasih Ibu Leona atas pemaparannya tadi ya terkait dengan desain riset akuntansi berbasis inovasi. Untuk waktu memberikan share pengalaman ataupun saran ataupun advice kepada Dr. Putu Sukma Kurniawan, dipersilahkan. Nggih, terima kasih Ibu Leona, sangat menarik Ibu ya. Setelah saya baca chapter booknya Bu, ini memang Bu Lucy memberikan tugas berat ke saya ya. Dua buku yang sangat berlainan gitu, satu pasar modal, kemudian buku keduanya desain penelitian nih. Waduh, ini Bu Lucy ngerjain saya ini. Besok-besok tolong jangan diberikan tugas yang berat saya ya, Bu Lucy ya. Oke, nah ini buku dari apa Bu Liona nggih dan rekan-rekan dosen yang lain itu sangat sangat menarik begitu menurut saya karena ada satu kata Ibu Liona yang menurut saya sangat krusial di sini, inovasi ya Bu ya. Nah Iya. ini yang wah ketika saya baca judulnya wah menarik ini ya, desain riset akuntansi berbasis inovasi begitu. Jadi ketika saya membaca judulnya saya berharap di dalamnya itu saya bisa mendapatkan sudut pandang baru begitu bagaimana desain riset akuntansi yang eh, apa namanya dilandasi inovasi begitu ya. Nah ini bagus ini bukunya gitu ya. Dan setelah saya baca mungkin Bu, ini mungkin sedikit promo ya Bu Liona ya. Saya bantu Iya. untuk memperjelas begitu Bu. Nah ini Bu Bapak yang suka apa namanya buku-buku metode penelitian ya Ibu Bapak ya ini sangat menarik ini bukunya ya. Karena setelah ya memang seperti Ibu Leona sampaikan, memang agak berat ya Bu ya membuka atau menulis chapter awal ya Bu ya, apalagi ditulis di Berat sekali, Pak chapter Putu. satu Ibu. Jadi sangat berat begitu karena menjadi pembuka untuk chapter-chapter berikutnya gitu. Nah ini daftar pustakanya Ibu Bapak ya. Jadi saya perjelas sekaligus membantu promosi begitu. Jadi apa namanya ada banyak sekali mungkin dari bab 6 gitu sampai 14 itu sudah nampaknya sudah mencakup secara luas ya Bu Liona ya terkait Iya. desain penelitian yang secara umum ada di akuntansi begitulah ya. Nah, jadi inovasinya apa gitu nah Ibu Bapak silakan bisa apa namanya membaca sendirilah begitu terkait terkait buku ini. Jadi buku ini menurut saya sangat memberikan sudut pandang baru ya bagaimana kita melakukan desain penelitian yang berbasis inovasi begitu. Mungkin kalau saya berbagi pengalaman Bapak ya, ada satu penelitian begitu yang mengatakan apa namanya seperti riset kuantitatif itu sudah jenuh ya. Apa namanya kita hanya menguji gitu ya, hanya menguji tapi hasilnya berbeda-beda kan
kita perlu mencari inovasi begitu ya. Inovasi apa nih yang perlu kita cari begitu. Nah, tapi memang Bu Liona hanya menjelaskan secara umum ya Bu ya di chapter 1 itu tipe kategori dan klasifikasi desain riset dan inovasinya nanti Bapak bisa temukan di chapter-chapter berikutnya begitu sampai chapter 14. Jadi terima kasih untuk Bu Liona dan Ibu rekan-rekan dosen yang menulis di sini. Saya rasa ini buku yang menarik juga untuk bisa kita baca begitu. Dan mungkin bisa untuk mahasiswa juga ya Bu ya, sehingga Iya. bisa menjadi referensi ketika menulis skripsi atau mungkin tesis begitu ya. Oke, jadi eh, ini adalah chapter dari Bu Liona begitu, judulnya tipe kategori dan klasifikasi desain riset. Wah, ketika saya membaca judul chapternya, wah tugas Bu Liona sangat berat ini ya karena membagi membuat tipe dari desain riset, kemudian kategori dan klasifikasinya gitu ya. Jadi ini teoritisnya gitu ya, pembuka dari bukunya begitu. Nah, ini beberapa statement yang Ibu Liona susun ya, saya sangat setuju gitu. Desain riset merupakan tonggak utama dalam sebuah proyek penelitian, ya saya sepakat begitu. Karena desain riset memiliki peranan dalam menentukan keberhasilan ya, Ibu ya. Apalagi desain riset kuantitatif itu kan sangat kaku ya, sangat rigid yang ya kalau salah desainnya seperti eksperimen gitu yang ulang gitu ya. Apalagi mungkin Bapak yang mungkin sekarang sedang kuliah begitu, kalau desain eksperimennya itu ada kesalahan, sudah eksperimen, ya ngulang lagi. Nah, itu yang penting yang harus harus dipahami. Jadi saya sepakat dengan Bu Leona bahwa desain riset sangat sangat penting begitu. Jadi kita harus menyusun desain risetnya dengan ya yang Bu Leona tulis dengan sistematis gitu ya. Ada langkah-langkah dalam dalam menyusun desain riset. Nah, saya sepakat begitu. Jadi secara umum setelah saya membaca chapter Bu Liona ini kan secara teoritis ya Bu ya. Jadi mungkin apa ya tidak tidak ada yang saya rasa salah begitu ya Bu ya. Karena ini secara teoritis ya memang seperti ini chapter awal dari sebuah buku yang berhubungan dengan metode penelitian, desain penelitian dan seterusnya. Nah, ini saya sangat mengapresiasi Bu Liona menuliskan ruang lingkup dari desain riset itu apa aja ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya yang eh, mungkin teman-teman di S1 ya Bu ya, secara umum kan Bu Liona sudah jelaskan secara garis besar ada hipotesis begitu. Kemudian pemilihan metode penelitian, pemilihan sampel, pengumpulan data dan seterusnya. Nah, saya pikir Ibu Liona akan menjelaskan dalam dua paradigma ya Bu ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ketika saya nebak, wah ini Bu Liona tugasnya berat nih. Selain membuat tipe kategori klasifikasi juga harus melihat dari yang perspektif kuantitatif mungkin, kualitatif gitu. Tapi secara umum kan ini juga bisa dipergunakan gitu ya. Dibawa dalam konteks misalkan kalau ada adik-adik mahasiswa kita yang meneliti dengan pendekatan kualitatif kan sebenarnya secara garis besar juga juga sama seperti ini. Jadi saya sangat mengapresiasi. Kemudian ini ada juga dijelaskan langkah kunci dalam lingkup desain riset seperti merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, metode penelitian. Nah, eh, ini yang menurut saya sangat penting Bu, tapi ada agak sedikit apa namanya, Ibu belum menjelaskan apa dasar ya dalam memilih sebuah metode begitu. Nah, ini yang mungkin ketika nanti dibaca buku ini oleh teman-teman mungkin di S1 gitu ya. Jadi menurut saya Ibu sedikit perlu menjelaskan di sini apa alasan misalkan kenapa sih kita harus memilih kuantitatif gitu ya, kualitatif. Karena selama ini kalau mahasiswa bilang saya mau cepat lulus saya pakai kuantitatif aja gitu. Nah, itu kan paradigma yang menurut saya harus diluruskan gitu Ibu Liona ya. Jadi ini poin yang bagian yang menurut saya sangat penting cuma Ibu Liona mungkin terlupa menjelaskan apa alasan misalkan kita memilih kuantitatif ya. Apa alasan kapan mungkin ketika kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif kapan. Nah, itu perlu sedikit lagi dijelaskan di sini Bu. Setelah kalimat ini itu akan lebih lebih lengkap bisa memberikan pemahaman kepada pembaca begitu Bu ya. Nah, ini sudah jelas Ibu ada pemilihan sampel, pengumpulan data, analisa data, interpretasi. Nah, itu ini memang tugas bab-bab berikutnya ya Bu ya. Jadi Ibu hanya memang mengenalkan di sini nanti teman-teman penulis yang lain yang akan lebih mengeksplorasi di bab-bab berikutnya begitu Bu.
Oke, ini ada apa konsep desain riset ya Bu ya, menurut dari Belkowi dan seterusnya. Jadi Bu sudah menuliskan, tapi ketika saya membaca ini kayaknya agak nanggung Bu satu kalimat ini ya Bu ya. Jadi mungkin lebih dieksplorasi apa namanya menurut Walk ini seperti apa sih begitu ya Bu ya. Karena bahasanya kalau kita eh, baca kan ini masih teoritis ya Bu ya. Mungkin kalau pembaca dari adik-adik mahasiswa mungkin perlu penjelasan yang lebih sederhana begitu Bu ya dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Mungkin ada tambahan sedikit di sini Bu, karena ini kan pendapat ahli. Mungkin Ibu bisa menjelaskan berikutnya apa yang dimaksud dari kalimat para ahli ini begitu Bu. Kalau saran saya agak agak nanggung Ibu menjelaskannya begitu. Jadi perlu sedikit dilengkapi lagi Bu. Gitu. Oke, nah ini eh, oke, ini ada pergeseran paradigma, Ibu sudah jelaskan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi Bu ya, pemanfaatan teknologi. Mungkin di sini letak dari inovasinya ya Bu ya, Ya, dalam dalam desain riset seperti ini. Jadi ada misalkan big data, data mining, ada AI begitu. Nah, mungkin ini yang menjadi perdebatan kita ya, Bu Leona dan Ibu Bapak, mungkin pembimbing ya. Apakah penggunaan AI itu inovasi atau sebenarnya memang akan mengurangi kemampuan mahasiswa untuk menulis ya. Jadi itu yang sering kita perdebatkan ya. Apakah AI itu sebuah inovasi begitu dalam membantu kita melakukan penelitian atau mengurangi malah kemampuan kita dalam melakukan penelitian gitu. Kalau saya berpandangan Ibu Leona itu sebenarnya kan inovasi ya, alat bantu begitu dalam melakukan sebuah penelitian karena kita seperti memiliki asisten pribadi ya. Tapi memang kan kendali penelitian itu kan memang sepenuhnya ada di kita. Jadi ini mungkin yang eh, krusial harus dijelaskan ya Bu ya. Eh, Bagaimana cara kita gitu memanfaatkan big data, data mining, AI sehingga itu bisa menjadi sebuah inovasi dalam desain penelitian kita Bu. Nah, jadi apa namanya poin kedua ini yang menurut saya sangat sangat penting. Mungkin Ibu terlupa menjelaskan bagaimana big data, data mining dan artificial intelligence ini bisa menjadi inovasi begitu dalam sebuah desain penelitian Bu. Sedikit saja Bu ditambahkan di apa namanya setelah kalimat ini jadi akan sangat menarik begitu. Jadi saya berpendapat begitu Bu bahwa ini kan sebuah inovasi jadi perlu argumen kenapa big data, data mining dan AI itu bisa menjadi inovasi begitu dalam dalam desain penelitian yang kita lakukan. Gitu ya. lebih Jadi dijelaskan ini lagi. ini bab yang apa bagian yang krusial menurut saya Bu bisa ditambahkan argumentasi eh, apa namanya mengapa Ibu sampaikan itu sebagai sebuah inovasi begitu ya Bu ya. Oke. Sekarang kalau ada contohnya juga akan lebih lebih bagus lagi Bu. Baik. Nah, kemudian nah ini seperti ini Bu ya, integrasi teknologi dan metode baru begitu. Ini juga juga sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian nah ini yang menarik Ibu ya. Ibu secara jelas gitu sudah membantu pembaca untuk menggolongkan begitu Bu. Desain riset ada yang deskriptif, kemudian Ibu buat yang eksploratif dan juga yang kausal ya Bu ya. Nah, seperti apa namanya konsep dasar dari riset deskriptif Ibu sudah jelaskan. Tujuannya apa ya seperti membuat generalisasi ya Bu ya. Cuma sedikit lagi contohnya Bu. Ya. Generalisasi itu maksudnya bagaimana begitu Bu. Jadi agar pembaca yang mungkin masih baru mulai desain penelitian gitu ya mahasiswa bisa bisa memahami apa yang dimaksud dengan generalisasi. Saya sepakat bahwa tidak mengejar hubungan sebab akibat ya Bu ya, karena sebab akibat kan di kausalitas begitu di eksperimen. Nah, ini yang krusial menurut saya Bu. Generalisasi itu seperti apa? Jadi perlu sedikit lagi penjelasan yang ada di sini. Nah, seperti apa namanya survei gitu ya Bu ya. Nah, ini juga ini mungkin maksud Ibu analisis data sekunder ya Bu ya. Kalau saya cermati ya Bu ya. Apa namanya penggunaan data yang telah ada berarti kan misalkan seperti laporan keuangan gitu ya. Ini analisis mungkin Ibu terlupa menulis analisis data sekunder gitu ya. Mungkin mungkin kalau saya cermati begitu. Oke, nah ini sudah karakteristiknya sudah Ibu jelaskan gitu ya. Nah, ini yang menarik Bu ya, ada langkah-langkah. Nah, ini yang memang tugasnya chapter awal itu memberikan gambaran umum ya Bu ya, ada langkah-langkah. Nah, ini sudah baik saya rasa.
Eh, Oke, ada kelebihan, kelemahan. Nah, ini sudah ada contoh ya, Bu ya. Contoh terkait desain riset dari deskriptif begitu, Bu. Oke. Mungkin akan lebih menarik lagi, Bu, dengan menambahkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu ya, Bu ya. Kalau penelitian terdahulu yang desain riset deskriptif seperti apa begitu. Misalkan penelitian siapa tahun berapa itu meneliti terkait apa gitu, Bu ya. Jadi ini contoh di riset terdahulunya yang kurang, Bu, menurut saya. Jadi Iya. bisa bisa ditambahkan nanti, Bu ya, Ibu Leon. Nah, ini yang eksploratif ya, Bu ya. Ini yang kalau saya baca kan ini yang mengeksplorasi ini apa namanya? Kualitatif begitu. Nah, nah, ini Ibu sudah apa namanya menjelaskan begitu ya. Nah, mungkin yang di sini Bu sedikit mungkin maksudnya proposisi ya, Bu ya. Proposisi penelitian begitu ya, Bu ya. Ya, ya, ya. Ya, karena kalau saya baca hipotesis ya bisa sih, cuma kalau mungkin dalam sudut pandang saya mungkin proposisi ya, Bu ya, karena riset eksploratif kan salah satu apa namanya luarannya adalah proposisi yang nanti bisa diuji dalam secara empiris begitu dengan riset yang pendekatan kuantitatif. Mungkin mungkin maksud Ibu seperti itu. Eh, Kemudian ada contoh desainnya, Bu ya. Apa namanya desain riset eksploratifnya, ada case study, ada wawancara. Oke. Nah, ini yang saya sepakat, Bu ya, karakteristiknya ada fleksibel ya, tidak kaku, tidak rigid atau kaku seperti kuantitatif begitu. Oke. Oke, ini langkah-langkahnya. Saya sepakat. Ini kan secara umum juga riset kualitatif seperti ini ya, Bu ya. Ada gini. Dan apa namanya? Mungkin Ibu terlupa contohnya ya, Bu ya. Kayak Oh kalau iya, tadi kan ada contoh yang ya, apa yang yang eksploratif deskriptif. ya. Ya, ini kayaknya mungkin Ibu lupa menulis contohnya deh, saya rasa ya. Mungkin terlupa. Mungkin Mungkin tidak akan selesai menulis sepertinya Pak Putu, jadi langsung gitu. ke Jadi poin mungkin akan ketiga. lebih ya, Bu, ada lebih baik, ada lebih lengkap lah, Bu ya. Ada contoh dari riset terdahulu yang eksploratif, kemudian topiknya apa, hasil penelitiannya apa, mungkin agar lebih lengkap, Bu. Kemudian ada riset kausal, ini yang kausalitas yang apa namanya, yang menguji sebab akibat ya, Bu ya. Menguji pengaruh begitu dengan eksperimen begitu. Nah, ini Ibu sudah jelaskan karakteristiknya ya, ada kontrol, ada manipulasi gitu ya, Bu ya. Kemudian ini langkah-langkahnya, ada perlakuan gitu ya. Memang nanti akan dijelaskan di chapter-chapter berikutnya begitu. Dan nah, ini ada contohnya ya, Bu ya, ada contoh. Cuma memang penelitian terdahulunya agak agak perlu ditambah lagi, Bu, sehingga pembaca langsung tahu, oh, ini contoh terdahulu. Dan saya sangat mengapresiasi, Bu, membuat ini ya, Bu ya, rancangan risetnya, sehingga gampang kita akan masuk ke rancangan riset yang mana begitu. Apakah ke pendekatan yang kuantitatif dengan deskriptif dan sebab akibat, atau masuk ke yang eksploratori begitu, Bu. Oke, nah ini yang saya rasa apa seperti eh, sama ya, Bu ya, seperti nanggung riset potensi pasar ini apa begitu, Bu? Contohnya atau implementasinya seperti apa gitu ya, Bu ya. Ini kan Ibu menulis di sini riset yang diadakan untuk mengidentifikasi masalah saat ini, tetapi kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan datang gitu ya. Nah, ini perlu mungkin contohnya bagaimana ya, Bu ya. Riset potensi pasar itu riset yang apa begitu, Bu? Apa namanya, kemudian pangsa pasar itu riset yang apa begitu. Kemudian seperti apa namanya, segmentasi. Nah, ini kan apa namanya, perlu tambahan penjelasan, Bu, gitu. Riset mengenai produk begitu ya, mengenai harga. Jadi agak-agak, maksud saya agak nanggung sih, Bu. Konsep pengujian ini apa begitu ya, Bu ya. Mungkin sedikit penjelasan beberapa kalimat lagi, 2 kalimat lagi akan lebih lengkap begitu, Bu. Riset mengenai promosi dan seterusnya. Ya, dan di simpulan saya juga sepakat ya, Bu ya, bahwa inovasi memainkan peranan penting dalam praktik akuntansi, tapi juga memunculkan tantangan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, penggunaan AI itu kan inovasi, tapi ada tantangan juga. Nah, itu akan lebih baik, Bu, jika dibahas juga dalam dalam chapter awal ini. Eh, Kemudian inovasi dalam praktik akuntansi itu kan akan meningkatkan juga apa namanya, mungkin validitas, reliabilitas dari desain riset yang kita buat begitu ya.
Sehingga ada kebaruan lah penelitian. Selama ini kan kalau kita ditanya proposal, apa kebaruan penelitian ini gitu ya. Selalu itu saja ya. Pertanyaannya sama tapi jawabannya selalu susah dicari. Apa kebaruan penelitian? Jadi inovasi itu sangat sangat penting begitu. Jadi saya sepakat dengan Bu Liona, inovasi adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dalam riset begitu ya. Oke. Dan daftar pustakanya sudah baik Bu ya, saya rasa. Jadi mungkin demikian Ibu Liona yang bisa saya sampaikan Bu terkait ini. Memang sangat berat ya Bu ya mendapat bagian di chapter awal karena kita harus apa namanya memberikan informasi umum dulu ke pembaca, nanti baru pembaca akan menyelami chapter-chapter yang lebih spesifik di apa namanya chapter berikutnya. Jadi saya sangat mengapresiasi Ibu sudah menulis terkait dengan memberikan pengantar begitu terkait desain riset berbasis inovasi. Semoga saran yang bisa saya berikan diterima, Ibu. Semoga nanti buku ini bisa bermanfaat untuk menambah referensi dari akademisi dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih Ibu Liona. Saya kembalikan ke Ibu Aprina nggih. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Dr. Putu Sukma. Dari Ibu Liona sendiri, adakah yang masih ingin ditanyakan atau mau apa ya tadi masukan mana yang mungkin masih bisa dikulik lagi gitu kepada Pak Dr. Putu Sukma meskipun itu tadi terasa berat dirasakan oleh Pak Putu ya karena satu tadi bukunya tentang pasar modal, tiba-tiba suruh baca lagi tentang desain riset. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu Liona? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Aprina gitu. Terima kasih banyak Pak Putu gitu. Memang tadi sudah beberapa catatan penting buat saya gitu. Memang eh, contoh-contohnya memang perlu gitu. Tapi balik lagi Pak Putu, jadi saya memang sengaja membuat bagaimana pembacanya ini supaya penasaran gitu. Jadi ketika di bab satunya tidak begitu terlalu banyak dijelaskan, jadi membuat para pembacanya bagaimana nih di bab-bab selanjutnya gitu. Tapi memang betul gitu. Nanti perlu saya tambahkan beberapa penelitian terdahulu gitu, contoh-contohnya. Jadi sehingga membuat para pembaca lebih tahu gitu. Ternyata eh, buku desain-desain inovasi ini ternyata di bab-bab selanjutnya begitu banyak gebrakan terbaru gitu terkait inovasi dari desain riset akuntansi ini gitu. Alhamdulillah sudah saya catat semua Mbak Aprina dan beberapa yang disampaikan Pak Putu juga itu menjadi masukan gitu untuk menjadi lebih baik lagi ya gitu. Dan mungkin alhamdulillah juga kalau nggak salah ini ada Pak Eko, ada Pak Raffles. Buku ini juga sudah kita sudah eh, diedarkan juga kalau nggak salah ya Pak Putu gitu. Jadi sudah bisa dibaca oleh publik gitu. Jadi memang mungkin kalau ada beberapa kekurangan ininya nanti memang akan kami perbarui atau bagaimana nanti akan kami konsultasikan dengan beberapa tim gitu. Baik, itu saja dari saya, Mbak Aprina, Pak Putu, terima kasih banyak gitu. Ya, terima kasih Bu Liona. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini, sekali lagi saya tawarkan apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, dijadikan referensi, atau memberikan advice. Cuman sambil menunggu ya Pak Putu dan Bu Liona, saya ingin bertanya nih, sebagai yang masih awam dalam menulis buku, bagaimana tips ketika menulis rombongan ini tadi Pak? Mungkin Pak Putu dan Bu Liona punya tips and trick ya, karena sejauh ini saya menulis buku paling dua, tiga orang, empat lah maksimal untuk sharing apa namanya satu topik buku penulisan buku ya. Tetapi kalau lebih dari 10 orang, nah untuk satu topik yang besar seperti tadi desain riset penelitian gitu ya, itu kira-kira bagaimana supaya nggak terjadi overlapping karena sepertinya itu sempat sempat menjadi ketakutan saya waktu ketika mau menulis kalau orang nulis sendiri takut gitu ya, nulis berbanyak orang sama takutnya. Nah, jadi ada nggak Pak Putu atau Bu Liona tips supaya kita bisa
komposisinya itu bisa balance gitu. Kira-kira ada nggak tips and triknya? Terima kasih. Monggo ini boleh Pak Putu, Bu Liona dulu mungkin. Bu Liona dulu, silakan Bu Liona. Tipsnya apa nih Bu sebagai yang memang sudah pernah menjalani apalagi tadi di chapter satu gitu ya, langsung di pertama gimana supaya nggak overlapping sama milik anggota IJMA yang lain apalagi ini sama-sama penulisnya kebanyakan didominasi oleh anggota IJMA. Gimana tuh Bu? Baik, terima kasih Mbak Aprina gitu. Sebenarnya ketika saya ini juga dosen baru ya Bu ya gitu, Pak Putu dan Bapak Ibu semuanya di tahun 2021 gitu. Jadi ketika ikut ini sekalian promosi IJMA ya gitu. Ketika ikut IJMA ini membawa begitu banyak perubahan gitu sebagai saya dosen baru gitu. Jadi memang kolaborasi gitu dengan beberapa anggota yang lain gitu. Jadi kegiatan apa saja gitu yang bisa akhirnya tercetuslah untuk buku gitu, membuat buku terkait dengan desain riset inovasi gitu. Nah, jadi memang ini tantangannya kalau seandainya betul kata Mbak Eprina, kalau kita nulis sendiri juga ada ketakutannya, kalau kita nulis rame-rame juga ada. Tapi balik lagi, hmm, kalau kita sendiri bisa sukses, tapi kalau bersama-sama lebih sukses sukses lagi, Bu. Bu, Bu Aprina gitu. Jadi memang kemarin ketika diberikan beberapa 14 bab gitu. Jadi ya kita eh, sesuaikan lah gitu dengan kemampuan kita ya gitu. Apalagi dengan saya yang kalibernya masih dosen baru gitu. Jadi saya tidak begitu berani mengambil babnya yang terlalu mengeksplor gitu Mbak Aprina gitu. Jadi makanya mungkin kalau Mbak Aprina bisa lihat dan Pak Putu, Bapak Ibu yang lainnya, eh, sampai di bab terakhir itu ada Pak Eko Sudarmanto, saya ingat betul beliau di bab 14 gitu. Jadi bab 14 itu sudah bab yang paling bagus sekali dalam menulisnya gitu. Jadi tingkatnya sudah 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 paten lah bahasanya gitu. Jadi memang kadang kan kita menulis buku ini pengennya di penulis pertama saja gitu. Ternyata juga mempunyai tantangannya gitu. Tantangannya ketika acara acara yang seperti ini bedah buku gitu, mau nggak mau kita harus diberikan kepercayaan untuk ya bagaimana nih buku pada bab satu ini gitu kan. Jadi memang tetap komunikasi dengan beberapa rekan yang lainnya, memilih gitu bahwa bab-bab ini ya seperti saya dengan dosen baru ini saya nggak mungkin langsung ambil di babnya Pak Raffles yang bagian model desain riset inovasi gitu kan. Nah, jadi memang komunikasi bersama gitu. Dengan beberapa anggota yang lain itu sih kalau dari saya Mbak Prina gitu. Jadi hanya itu. Mungkin Pak Putu nih yang sudah banyak membedah buku gitu bisa Aduh, mungkin menyampaikan. Ibu Imelda dulu, Ibu. Pengalaman Ibu Imelda kan, Ya, Ibu Imelda Ibu Imelda dulu, juga Bu. betul. Ibu Imelda juga menulis dengan eh, tim gitu Ya, ya, dengan dengan banyak rekan-rekan yang lain. banyak anggota. Ibu Imelda apakah masih di Zoom? Ibu Imelda? Gini, Kayaknya belum ya, ada respon tuh Pak Putu. Bu gitu. Imelda mungkin bisa merespon tips and trick nih nulis beramai-ramai nih. Kalau tadi Bu Leona tadi ada tingkatan ternyata ya Bu dari bab 1 sampai bab 14 itu kastanya semakin tinggi gitu ya. Apa levelnya tuh semakin ekspor gitu ya. Nah, sebenarnya apakah memang ada ketentuan-ketentuan seperti itu kah Pak Putu atau sebenarnya ya yang penting bagi-bagi aja lah gitu supaya supaya mudah nggak perlulah gitu-gitu padahal sebenarnya kalau tadi sesuai dengan tingkat kesulitan bab satu tadi kalau saya menyimak Pak Putu sampaikan bab satu tuh harus jadi gebrakan ya Pak bahwa harus menarik dulu di awal kalau di awal udah bosen nih gitu ya kalau orang Jawa bilang kalau udah nggak pengen baca ke berikutnya nggak pengen menggebrak gitu tapi kalau di bab satunya udah wah kayaknya penasaran nih penasaran nah itu pasti kita mau nggak mau
tertarik ke belakang gitu. Mungkin Pak Putu dulu nih karena Bu Imelda belum join Nggih, bersama dengan kita. nggih, Bu Apit. Silakan Pak. Jadi memang jujur saya belum pernah menulis ya Bu ya dengan anggota tim yang berbanyak. Baru tahun ini Bu buku dari Ijma yang akuntansi keberlanjutan kalau tidak salah ya, yang itu di-share oleh Bu Lucy begitu menawarkan ke saya apa namanya untuk menulis bersama begitu. Jadi baru tahun ini saya punya pengalaman Bu gitu. Jadi tapi dari cerita Bu Liona tadi akhirnya saya menyimpulkan ada beberapa strategi ya Bu ya kalau kita ditawarkan apa menulis bareng. Pertama kan itu biasanya ditawarkan di chat ya Bu ya. Kita pilih langsung bab yang memang kita kuasai begitu Bu ya. Yang Yes. memang kita sering menulis itu yang pertama. Yang kedua mungkin jangan memilih bab satu. Nah, seperti Bu Liona ya, jangan menulis apa jangan memilih bab satu yang mungkin pengantar secara umum gitu ya, karena tugasnya berat untuk tetap menjaga mood pembaca begitu. Ketika lihat bab satu kan dia harus mendapat informasi yang lengkap dan juga penasaran ya Bu ya, Kak Prina ya sampai dia akan melanjutkan dan nah ini akan strategi saya lakukan paling cepat mengumpulkan ya Bu ya ke editornya begitu sehingga apa namanya ketika bab yang kita tulis itu sudah ada informasi kan nanti editor akan memeriksa bahwa ini sudah dijelaskan pada bab kita sehingga bab-bab lainnya tidak perlu dijelaskan kembali begitu sih Bu. Jadi tahun ini saya baru punya pengalaman dari apa buku akuntansi keberlanjutan ya Bu Lucia yang di apa dikirimkan begitu. Jadi apa karena bab-bab sebelumnya sudah terisi jadi saya memilih satu bab yang spesifik begitu. Jadi apa saya simpulkan ada tiga strategi Bu Bapak ya. Pilih bab yang spesifik sesuai kemampuan kita, jangan memilih bab satu, bab awal dan paling cepat mengumpulkan sehingga editor bisa memeriksa bahwa oh ternyata informasi itu sudah ada di bab kita begitu. Jadi begitu Bu Aprina pengalaman dari Bu Tapi ada Liona ya. tapi Kita ada bisa ada untungnya juga Pak Putu, oh bagaimana Rina, Bu? gitu. Jadi untungnya itu di sister di BKD Oh BKD ya. iya Jadi ya Bu. untungnya kalau penulis pertama ini walaupun susah gitu, untungnya nilai poinnya ya gitu. Iya, Iya, itu aja sih. iya iya benar benar. Jadi Luar silakan biasa Bu ya. Bapak strateginya ya mau di BKD-nya atau di Nah, Nggak, proses strateginya menulisnya karena mau jadi mau silakan. naik ini japungnya Pak gitu. Oh iya, nggih, nggih. Oh berarti Bu Liona memang strateginya milih bab awal ya, Bu ya? Oke, oke. Enggak, memang kemarin itu memang saya nggak terlalu berani mengeksplor ke bab-bab yang lainnya, jadi saya lebih memilih yang bab satunya gitu. Tapi namanya juga orang akuntansi ya Pak Putu, pasti ada beberapa pertimbangan memilih bab satu walaupun tingkatnya tidak sesulit yang bab 2 sampai dengan 14, tapi saya juga strateginya juga ada supaya LKD BKD juga hitung-hitungan lah Pak Putu, Bu Eprina. berarti ini ya Pak, Bu, ada makna di balik realita pemilihan bab satu. Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya, itu berbeda. Kalau dari sudut pandang kebutuhan kenaikan jabatan fungsional, pilihlah bab satu sebagai penulis pertama. Itu akan mempermudah jalan Anda menuju Roma. Tapi kalau tujuannya adalah yang penting saya sesuai dengan spesifik, yang penting cepat keluar. Nah, ini pakai caranya Pak Putu Sukma. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon tiga strategi tadi kembali dilihat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya, supaya pemilihan penulisan di bab mana itu sesuai dengan amal ibadah masing-masing, begitu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih sekali. Sekali lagi untuk para pemapar pada malam hari ini, Ibu Imelda Sinaga dan Ibu Leona Efrina, juga kepada Bapak pembedah buku yang saya ingin juga membaca buku Trihita Karananya terkait dengan BUMDes ya Pak. Ini saya dapat di mana ini Pak? Saya juga lagi nulis disertasi Pak. Oke, Mohon ada di bantuan Google Pak. Books nanti ditanya Bu Lucy aja, Bu. Ada di Iya Google. Pak, terima Iya, siap, kasih. Bu. Nah, Oh, jadi Pak Putu terima kasih. BUMDes ya Pak. Saya juga nulis disertasi nih Pak. Waduh, Kan? Disertasi Rina. nanti Iya, bisa ditanya Bu Lucy aja, Bu. Kan di sini Boleh. nggak boleh promosi buku Oh iya, saya. boleh, boleh deh. Harusnya kan promosi buku Bu Liona dan Imelda, Bu Imelda. Oke, oke, siap, saya siap. kira ketika sudah jadi moderator dapat akses yang lebih fast nih daripada yang lain nih, Fast Pak. track, fast track. Iya. Ini Bu Ya, Lucy mengumpulkan banyak buku sekarang ini.
Ya, makanya beliau milih tim apa kerja bedah buku ya, jadi biar bisa mengumpulkan banyak buku. Iya. Gitu, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Liona, Ibu Imelda, dan Pak Dr. Putu Sukma Kurniawan atas waktu yang diberikan, atas segala masukan, advice, saran, inspirasi, strategi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga semua hal yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini boleh membawa manfaat bagi Sudah kita ada Pak, semuanya. ada Pak Eko Terima ya. kasih sekali lagi. Izinkan saya menutup kegiatan ini dan mengembalikan kepada MC. Mohon maaf jika selama saya menjadi moderator terselip kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata ubur-ubur ikan lele tetap menulis le. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Aprina. Tetap nulis ya, Le. Wah, baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Aprina selaku moderator ya, yang sudah secara apik dan sangat menarik mengemas jalannya acara bedah buku dua buku malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Putu atas insight sharing reviewnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Liona dan Ibu Imelda yang telah berkenan bukunya dibedah untuk malam hari ini. Dan semoga acara bedah buku kita kali ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Bapak Ibu dosen dalam meningkatkan kualitas kinerja akademiknya, menulis buku dan inovasi dengan terus belajar dan mengembangkan diri dan berkontribusi lebih baik dalam dunia pendidikan tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada pembedah, moderator, dan para penulis serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan di penghujung acara izinkan saya menutup acara dengan berpantun. Menanam padi di musim hujan, tumbuh subur di tanah Nusantara. Ilmu bedah buku telah didapat jadi pegangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC Oke. dan beserta jajaran panitia bertugas pada malam hari ini undur diri. Mohon maaf atas hilaf dan salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih. Salam Bapak semua, Selamat salam malam. Terima sehat kasih. semua, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya.